Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah SAGMA. Saya adalah salah satu dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah mata kuliah Ibadah dan Muamalah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun bobot mata kuliah ini adalah berbobot 2 SKS. Dalam proses perkuliahan, ada 3 proses yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mengerti. Yang kedua, interaction adalah sesi-sesi tanya jawab dan makalah. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah menilai mahasiswa dari segi kehadiran, attitude mahasiswa, keaktifan mahasiswa di kelas, latihan-latihan, dan tugas mandiri. Deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah bahwasanya mata kuliah ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa karena mata kuliah ini mata kuliah wajib di Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia ini, yang mana mata kuliah ini berisikan tentang ibadah, akhlak, dan muamalah yang sesuai dengan tuntunan Islam yang sebenarnya. Capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran adalah mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mahasiswa bisa melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai pengetahuan integrasi keilmuan sebagai paradigma keilmuan. 4. Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan sesi-sesi dalam satu kelompoknya. Metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada semester ini adalah sudah dengan metode tatap muka. Walaupun sudah melakukan dengan tatap muka, saya tetap mempergunakan media-media lain untuk lancarnya proses perkuliahan di kelas. Seperti saya mempergunakan e-learning, yaitu bahwasanya e-learning ini tempat saya membagikan materi kepada mahasiswa. Yang kedua adalah portal kampus, yang mana portal kampus ini adalah tempat dosen mengelola nilai. Yang ketiga adalah dengan WhatsApp group, yang mana WhatsApp group ini adalah tempat dosen dan mahasiswa berbagi informasi tentang materi ibadah dan muamalah. Yang keempat adalah sesi-sesi berdiskusi makalah, di mana di tempat ini kita berdiskusi tentang materi ibadah dan muamalah, yang mana saya nanti akan mendudukkan permasalahan, yang mana nanti mahasiswa ada yang bermasalah antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima adalah saya memberikan tugas-tugas akhir kepada mahasiswa berupa jurnal yang berkaitan dengan atau berisikan tentang materi ibadah dan muamalah. Sistem penilaian. Adapun sistem penilaian adalah sesuai dengan RPS dan ketetapan kampus. Adapun yang harus dipenuhi adalah kehadiran berbobot 10%, attitude mahasiswa berbobot 10%, ujian tengah semester berbobot 30%, ujian akhir semester berbobot 30%, dan tugas-tugas lain berbobot 20%. Baiklah, itulah gambaran dari mata kuliah ibadah dan muamalah. Saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya pada pertemuan pertama yang mengisikan secara singkat tentang materi-materi yang akan dibahas pada semester ini. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu, kesempatan, juga kesempatan terutama semangat kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan mata kuliah ibadah dan muamalah. Juga salat dan salam ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, selalu berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan lafaz raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa
Raffi, Hadir Bu. hadir. Balkis, Hadir Bu. Siti, Cindy, Hadir Bu. Selina, Hadir Bu. Devina, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Naila Rahmi, Hadir Bu. Arda, Hadir Bu. Cici Ramadhani, Hadir Bu. Tita Azmi Batubara, hadir. Alia, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Risha Utami, Hadir Bu. Krista, Hadir Bu. Afina, Hadir Bu. Fadia, Hadir Bu. Tri Ananda, Sekretaris, Rukia, Hadir Bu. Ayus Krishna, Saya Bu. Sri, Hadir Bu. Armila, Hadir Bu. Mahira Yasmin, Muhammad Syah, Dini, Hadir Bu. Mutiara, Hadir Bu. Alia, Ica, Hadir Bu. Ica, Efrida Siregar, Hadir Bu. Gabriana, agak susah awalnya ya. Ahmad, Bulan, Hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Anissa Wardah Wijaya, Hadir Bu. Nazwa, Hadir Bu. Mita, Hadir Bu. Suliani Pasaribu, Marsha, Hadir Bu. Dela, Hadir Bu. Winnie Rizka Aulia, Fadila, Syarifah Widya, Saya Bu. Puspita ya, Nadila, Hadir Bu. Desi Amanda Baur Sinaga. Baik. Sudah kelihatan di situ ya? Belum? Belum ada kelihatan ya? Sudah ada kelihatan? So, materi kita ibadah dan muamalah ya, ibadah dan muamalah. Oke. Nah, ketika kita berbicara ibadah dan muamalah, kira-kira apa yang terbayang ya? Kira-kira apa yang terbayang? Ketika kita berbicara ibadah, kalau ibadah ini kan dalam Kewajiban. Iya, ibadah. Pengertian ibadah maksudnya apa pemahamannya? Satu orang ya, Ibu mau satu orang. Ibadah. Kewajiban kita sebagai muslim, ibadah itu adalah Menyembah atau mengabdikan diri. mengabdikan diri, Menyerahkan diri. menyerahkan diri. Ibadah itu adalah mengerjakan semua dan menjauhi larangannya. Ketika kita berbicara ibadah, ada terbagi dua. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairo mahdoh. Kira-kira yang sudah dulu belajar di ibtidai atau tamatan sanawiyah, tamatan aliyah, kira-kira udah banyak belajar agama, masih terbayang apa itu ibadah mahdoh dan apa ibadah ghairo mahdoh? Masih ada yang terbayang? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang khusus, contohnya sholat, puasa. Oke, ibadah ghairo mahdoh. Ibu satu orang kepingin ghairo mahdoh. Kakak kira-kira ghairo mahdoh apa ya? Tadi yang khusus. Khusus. Kalau ibadah khusus itu sholat, puasa. Kalau ghairo mahdoh adalah yang umum. Contohnya sedekah, senyum, bahkan senyum termasuk ibadah. Banyak lagi ya ibadah-ibadah umum itu hampir nggak terkira banyaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Nah, yang kedua tentang akhlak. Materi kita satu semester ini adalah tentang akhlak. Bagaimana etika, bagaimana moral, itu nanti akan kita bahas di semester ini.
Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah, Muamalah itu bukan ini ya, bukan hukum jual beli itu. hukum jual beli. Sebelah sana ada yang terbayang apa itu muamalah? Gimana? Reaksi. Interaksi apa ini sekarang? Interaksi dosen sosial, interaksi sosial. Siapa yang bisa merangkai kata-katanya itu? Udah ada interaksi sosial, sudah ada jual beli. Jadi muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Ketika nanti di masyarakat banyak berbicara sosial, bagus kan? Banyak berbicara sosial dan banyak berbicara masyarakat. Masyarakat itu nanti apa yang dibahas tapi sesuai dengan Islam. Bagaimana jual beli menurut Islam? Apalagi kira-kira yang banyak dipermasalahkan tentang pernikahan, perkawinan. Bagaimana Islam membicarakan pernikahan, mulai dari perkenalan, khitbah, meminang, ya semua diatur dalam Islam sampai nanti menikah. Setelah menikah ada lagi perceraian namanya talak, dibahas lagi dalam Islam ya. Walaupun di dalam Islam Allah ada dalil yang mengatakan bahwasanya boleh bercerai, tetapi Allah malah tidak menikahi orang-orang bercerai ya. Itu semua nanti kita bahas di dalam materi muamalah. Terus yang lain masalah ini yang paling pelik sekali di dalam keluarga, apa kira-kira? Hah? Mana siapa? Warisan. Nanti perhatikan di surah An-Nisa ayat 11-12. Memang sungguh panjang sekali ayat itu yang membicarakan tentang warisan. Baik, lanjut. Kita nanti yang akan kita bahas di sini untuk kelompok pertama nanti akan membahas tentang hakikat ibadah dan konsep toharoh. Nah, balik lagi tadi seperti Ibu bilang kan hakikat ibadahnya, nanti dibuat lagi situ tentang pengertian ibadah, hakikatnya. Nah, di situ tadi Ibu mengatakan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya. Yang selanjutnya fungsi ibadah, hikmah ibadah, Ibu rasa nggak terlalu sulit kalau yang untuk kelompok satu ini ya, dan juga konsep toharoh. Untuk kelompok kedua nanti akan membahas konsep sholat. Konsep sholat yang dibahas di situ adalah hakikat sholat, kewajiban, tujuan, dan fungsi sholat. Ada berbicara hikmah? Hikmah sholat, hakikat sholat, tujuannya. Hikmah sholat ada. Hikmah sholat, berarti hikmah sholat itu belum sampai ke diri kita. Kira-kira hikmahnya salah satunya apa? Udah di belakang dulu mau. Hikmahnya untuk kita apa kira-kira? Tenang, terus tentram, damai. Sudah banyak kali yang dapat jaga ini. Tapi tadi kesiangan dia. Banyak kesiangan. Kesiangan ya. Padahal ini udah dapat nih banyak nih. Hikmah sholat itu, guna sholat itu untuk bagi diri kita salah satu mendapat ketenangan. Bukan doa, hikmah sholat itu yang nyata. Itu nomor satu menjawabnya. Ada yang nyata? Ada. Contohnya apa? Rahasia. Rahasia? Rahasia yang dimintakan apa? Apakah rezeki? Apakah calon pendamping nanti? Privasi dia ya? Yang enggak ya? Ada yang lain? UTBK, lulus UTBK ya? Ujian? SBM waktu masuk kuliah lulus ke sini gitu, negeri lulus. Terus kenapa nggak diambil kira-kira ya? Jauh di mana? Tuntungan. Oh di UIN itu ada kesehatan ya, kesehatan yang lulus, kesehatan yang lulus tapi terlalu jauh kampusnya ya. Paham? Kakabur itu paham? Gimana kira-kira contoh kakabur? Sombong, yang sombongnya gimana kira-kira? Meninggi contohnya kira-kira meninggi. Ya pamernya ke siapa bahwasanya Pamer itu sombong, iya. Kalau takabur, Akan jadi kerja ibu kalau nggak sholat.
ini ujian loh, sepele itu, dia gampang itu takabur, belum dilalui sudah takabur ujian ya. Ibu harapkan tidak ada yang seperti itu lagi. Itu takabur beda dengan sombong. Nanti jatuhnya memang ke sombong. Takabur itu jatuhnya ke sombong, tetapi agak berbeda. Kalau sombong benar-benar pamer ya. Ini loh aku punya, ini loh merek sepatuku, ini loh merek apa lagi bajuku atau yang lain-lain. Itu jelas-jelas sombongnya ya. Baik, itu tentang nanti kita bahas lanjut di dalam makalah ya. Terusnya akhlak dalam sholat. Akhlak dalam sholat tentunya ada etika ya. Kalau dalam sholat itu tidak boleh lagi bercakap-cakap atau lirik sana lirik sini. Tentu ada etika-etika yang harus kita kerjakan di dalam sholat ya. Seterusnya kaifiat itu ada yang tahu apa itu kaifiat sholat. Kaifiat sholat. Apa? Aturan tata cara sholat ya, macam-macam sholat dan zikir dan doa. Nanti kita lanjut bahas lagi tentang bagaimana zikir dan doa yang khusyuk, kita bahas itu nanti. Doa yang penuh harap atau doanya karena belum ada hikmah petunjuk hidayah sholat belum dikabulkan ya. Sudah ada dikabulkan tak kira-kira yang belum dapat hidayah? Boleh nanti datang berkali-kali ke ibu ya, supaya dapat hidayah dan penuh harap untuk berdoa itu. Sekarang kayaknya kakak belum penuh harap, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Hanya sekilas saja paling gini. Yang penuh harap gimana kira-kira doanya kak? Kenapa dikabulkan kemarin? Doanya kira-kira yang penuh harap itu gimana? Sholat hajat tiap malam. Iya, cara berdoa itu gimana yang penuh harap itu? Sampai nangis ya penuh harap. Ya Allah memang berharap. Kalau cuma ya Allah tolonglah besok nilaiku baik, amin. Itu belum sampai kan? Nanti ya Allah tolonglah nanti apa lagi? Berikan aku pacar yang custom. Ya kan? Itu namanya doa yang sekedar doa lewat saja, belum tertusuk ke hati. Ya Allah, ketika kita sakit atau keluarga kita sakit, ibu kita tentu kita perlu berharap nggak doanya? Atau kita ya Allah sembuhkanlah makku dan selesai. Doa yang penuh hati ya Allah. Gimana yang masuk hati? Harap, penuh harap harus disembuhkan ibu kita, ayah kita gitu ya, sehingga nggak tadi bisa menangis karena penuh harapnya. Itu doa yang penuh harap. Tapi kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah sekedar aja lewat, belum sampai ke hati doanya ya. Nanti kita lanjut, kita bahas lagi. Lanjut untuk kelompok selanjutnya, konsep puasa, konsep haji. Tetapi untuk ini nanti ibu mau yang pertama maju konsep puasa ini, karena minggu depan kita akan libur. Minggu depan kita bahas pertama sekali adalah konsep puasa, karena selanjutnya kita udah mau puasa ya. Bagaimana tata cara atau apa saja yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan ya, mampu melaksanakan seluruh rangkaian puasa. Tentu di sini nanti cari pengertiannya. Selanjutnya cari juga tentang dalil-dalil sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Hal-hal yang membatalkan puasa ya, membatalkan puasa beda dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang membatalkannya yang jelas apa? Makan minum dengan sengaja, dengan ada sengajanya, sengaja. Terus apa lagi? Iya, yang lagi haid, yang ketiga beristri, gimana siapa yang jawab tuh? Berpacaran. Nah, itulah nanti. Berpacaran apa bedanya dengan berhubungan? Yang jelas membatalkan berhubungan suami istri di siang hari. Di siang hari membatalkan. Kalau berpacaran nanti kita bahas. Apakah itu mengurangi pahala puasa? Apakah sampai batal? Ya.
Selanjutnya tentang konsep haji. Haji, tentu pengertian haji, pengertian umroh, ya. Beda haji dan umroh. Jangan nanti di bulan ini bulan haji nggak ini? Bulan haji. Banyak orang pergi ke Mekah. Banyak orang yang nggak mengetahui apa perbedaan haji dan umroh. Maka ibu perhatikan banyak di media sosial kawan-kawan ibu ada yang berangkat ke sana, tetapi kawan-kawannya yang lain tak dari mana mengucapkan selamat ya, semoga haji yang mabrur. Jadi dalam pikiran ibu, bapak ibu ini apa nggak paham ya apa itu haji, apa itu umroh, apa perbedaannya? Ya, seharusnya dia mengucapkan umroh yang apa namanya, yang jalannya bagus, sehat-sehat, selamat-selamat, bisa menjalankan semua ibadah-ibadahnya di sana ya. Jadi mungkin dia pun yang mengucapkan itu nggak paham dia apa perbedaan haji dengan umroh, kapan dilaksanakan. Haji itu ada bulan-bulan, ada bulan tertentu, bukan bulan-bulan, ada bulan tertentu untuk naik haji. Ya, beda dengan umroh. Kalau umroh di bulan apa saja pun boleh dilaksanakan umroh ya. Jangan nanti kita sudah lepas dari unsur tidak tahu kita apa perbedaan haji dan umroh. Apalagi nanti kalian yang melakukan umroh ya. Ini haji umroh. Mudah-mudahan kita berangkat semua ya. Amin. Baik, selanjutnya tentang konsep penyelenggaraan jenazah. Ini nanti agak banyak ini, lumayan banyak yang kelompok ini mengurusi segala hal yang berhubungan dengan orang yang telah meninggal dunia, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan serta menguburkan sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kemarin sudah diam belum ya? Sudah. Nah, kita di sini tinggal melanjutkan. Ketika memandikan, kalau ada nanti dapat video itu, siapa yang mendapat judul ini, bawa aja video itu. Itu nanti ditayangkan di sini. Video yang dikirim tak sarhan dulu ke grup yang masing-masing. Ada. Ke grup kalau tersekian itu mahasiswa ada. Nggak itu mahasiswa di dalamnya? Atau kakak-kakakku aja ya barangkali? Enggak, grup kalian ketika kiam ada? Tapi nggak ada dikirim ya? Seminggu yang lalu ibu lihat ada dikirim tentang semua materi-materi yang kita, terutama materi penyelenggaraan jenazah. Nanti untuk ini ibu bantu untuk videonya ya. Dibantu videonya siapa yang melakukan penyelenggaraan jenazah. Tentu kita untuk kelompok ini praktek langsung. Kelompok ini praktek langsung. Nanti ada semua bahan-bahannya di BIM, diambil, ada bonekanya, ada tentapannya, ada semua ember, semua apanya diambil dari sana, kita praktek langsung untuk penyelenggaraan jenazah ya. Mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kalau menyolatkan, semua kan sudah disuruh menghafalnya. Semua disuruh menghafal sholat jenazah ya. Itu untuk penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang mau bertanya. Sepanjang berapa kelompok tadi? 6 sampai 6 ya, 5 ya, 5 kelompok. Silakan siapa yang mau bertanya tentang kelompok-kelompok tadi semuanya. Mulai dari awal, pengaruh sampai penyelenggaraan jenazah ini. Baik, kalau sudah pas semuanya, nanti tinggal melaksanakan tugas-tugas ini sesuai dengan kelompok masing-masing, mulai dari kelompok 1 dan kelompok seterusnya ya, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 8 ya. Di kelas ini nanti dan kita presentasikan per pertemuan.